Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, apa sih simbol-simbol pertidaksamaan itu? Nah, ini simbol-simbol pertidaksamaan, ada kurang dari, ya, ada kurang dari, ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada tidak sama dengan. Itu simbol-simbol pertidaksamaan. Nah, yang akan kita gunakan untuk pertidaksamaan eksponen kali ini di video ini itu ada 4 simbol. Nah, yang 4 simbol ini. Oke. Nah, sebelumnya kita kotakin dulu ya simbol-simbol pertidaksamaan biar ingat kotaknya. Nggak ya, biar ingat itu apa namanya simbolnya. Nah, setelah kalian pernah mempelajari materi persamaan eksponen, nah kita lanjut ke pembahasan pertidaksamaan eksponen. Sebelum membahas pertidaksamaan eksponen, kalian ingat kembali tentang sifat-sifat fungsi eksponen, ya. Sifat-sifat fungsi eksponen sebagai berikut. Untuk A lebih dari satu, fungsi fx sama dengan ax merupakan fungsi naik, ya. Jadi untuk fx sama dengan a pangkat x itu fungsinya akan naik, ya. Misalkan x-nya 1. Jadi fx-nya nanti fx itu sama dengan y, ya. Jadi gini nanti, Bro, ya. Kalau fungsi fx, ya, itu kalau secara grafik a pangkat x itu selalu naik, ya. Grafiknya akan naik. Ya, ini misalkan eh, fx ini kan sama dengan y toh. Ya, sama dengan y. Misal x-nya 1. Ya, x-nya 1. A-nya ini 2 lah, katakan A2, basisnya 2. Berarti kalau x-nya pangkat 1, A-nya 2, ya. A-nya 2, x-nya 1, berarti y-nya kan 2. Ya, ini 2. Terus kalau x-nya ini 2, ya. 2, y-nya 4. Ya enggak? 2 pangkat 2 kan 4. X-nya 2. Ini 4, ya. Titiknya sorry, ini di sini. Ya, yang pertama X1, yang kedua X2 di sini. Dia selalu naik grafiknya, ya. Ini gini nanti. Seret, dia melengkung gini. Nah, itu. Ini hanya mengingatkan lagi, ya. Kalau lupa buka catatannya. Oke, kita hapus, ya. Oke, kita harus mengingat persamaan eksponen sebelum kita bergelut, ya, fight dengan pertidaksamaan eksponen. Oke, yang kedua adalah merupakan fungsi naik kan tadi. Artinya untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real, ya, ini bacanya anggota bilangan real yang kebalik, ya. Bukan kebalik, apa? Seperti ini itu bacanya anggota. Anggota bilangan real berlaku x1 lebih dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Itu yang a lebih dari 1. Nah, untuk yang kedua, untuk a lebih dari 0 kurang dari 1, fungsi fx sama dengan a pangkat x merupakan fungsi turun. Nah, kebalikan dari a lebih dari 1. Jadi fungsinya turun di poin 2 ini. Nah, artinya untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika f x1 lebih dari fx2. Nah, berdasarkan sifat fungsi eksponen, maka untuk penyelesaian pertidaksamaan eksponen dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini yang kita tampilkan itu pertidaksamaannya kurang dari dan lebih dari. Ada juga ini berlaku pada kurang dari, ya. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ini berlaku, ya. Berlaku pada yang kita tampilkan ini. Ya. Intinya yang mana sih dalam penyelesaian pertidaksamaan ini? Intinya ini. Ini kok jelek. Nah, kotaknya nggak rapi. Kita hapus saja kotaknya. Oke. Nah, ini. Intinya adalah untuk A lebih dari 1, jika A pangkat fx
lebih dari A pangkat GX, maka Fx lebih dari GX. Ini untuk mencari solusi ya. Sebelah sini itu solusi ya. Solusi. Jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat GX, maka Fx kurang dari GX. Nah, ini ada keterangannya bahwasanya tanda pertidaksamaannya tetap kalau A-nya itu lebih dari 1. Apakah berlaku pada pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan? Berlaku ya. Jika A-nya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaan tetap ya. Ini berlaku pada ini. Tetap. Nah, untuk A lebih dari 0 kurang dari 1, itu tandanya berubah. Jadi, kalau di soalnya ya, di soalnya lebih dari, nanti solusinya dia berubah akan jadi kurang dari ya. Secara susunan sama, cuma berubah pada tanda saja. Oke. Nah, lebih gampang dipahaminya kita langsung ke contohnya. Oke, ini saya punya dua contoh. Yang satu, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2x kurangi 4 ya. 9 pangkat 2x kurangi 4 lebih dari sama dengan 1/27 x pangkat 2 kurangi 4. Yang nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 5 kali 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 lebih dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita langsung aja di sini. Ya, jawab. Kita jawab yang nomor 1 dulu nih. Ingat pertidaksamaan fungsi aljabar. Jangan sampai lupa. Ada kaitannya seperti di pertidaksamaan tersebut. Oke, yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2 X kurangi 4 lebih dari sama dengan 1/27 X pangkat 2 kurangi 4. Oke, kita tulis lagi soalnya 9 pangkat 2X kurangi 4. Nah, lebih dari sama dengan 1/27 X pangkat 2 kurangi X ini pangkatnya ya bro. Mana penghapus? Kita hapus. Nah, kita hapus dulu, kita perbaiki. Ini lebih dari sama dengan 1/27 pangkat X kuadrat kurangi 4. Nah, ini 9 dan 27 dia kelipatan 3 ya. Kita rubah ke basis 3 berarti ya. Ini 3 pangkat 2 kali 2X kurangi 4 ya enggak? Lebih dari, nah ini 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Kalau bentuknya dalam pecahan seperti ini, karena basisnya 3, kita rubah ke basis 3 ini. Jadi 3 pangkat negatif 3 ya enggak? Kalau dalam bentuk pecahan yang bawah ini penyebutnya pangkatnya positif, kalau kita rubah dalam bilangan biasa, bilangan bulat, dia pangkatnya jadi negatif. Oke. Dikali X kuadrat kurangi 4 ya. X kuadrat kurangi 4. Oke bro. Nah setelah ini basisnya adalah lebih dari 1 ya. Berarti A nya ini lebih dari 1 ya. Ini syaratnya, A nya lebih dari 1. Berarti kita cukup menuliskan 2 kali 2X kurangi 4 lebih dari sama dengan negatif 3 kali X kuadrat kurangi 4. Nah ini kita apa ya, kalikan dulu lah. Berarti ini 4X kurangi 8 lebih dari negatif 3X kuadrat dikurangi berapa nih?
sorry, ditambah 12 ya. Nah, setelah itu ruas ruas mana? Ruas kanan pindah ruas ke kiri. Jadi kalau ruas kanan pindah ruas ke kiri jadinya adalah 3x kuadrat, ya enggak? 3x kuadrat di apa kan ini? Ditambah ya, ditambah 4x dikurangi 20. Ya enggak? Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Artinya kita cari nilai X-nya sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke. Nah, ini. Jadi gini. Berarti gini. Ini ya. Kita mudahnya gini aja. 3x kuadrat ditambah 4x kurangi 20 sama dengan 0. Ya. Terus X-nya ini difaktorkan jadi 3x ya. 3x ditambah 10 dikali X berapa ini? Dikali X negatif 2 ya. Benar nggak? Negatif 2. Oke, sama dengan 0. Berarti ini oke, ini jadinya berarti X sama dengan negatif 10/3 atau X sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menentukannya? Himpunan penyelesaiannya pertidaksamaannya, kita pakai garis bilangan. Kita mengingat yang pertidaksamaan yang ada di fungsi aljabar. Ini, kita hapus A-nya dulu, kita perbaiki di sini. Set. Nah, X ini ya, X yang ini sudah kita ketahui, itu kita substitusikan ke persamaan sini. Ya. Kenapa? Untuk membuktikan ketika disubstitusikan hasilnya lebih dari 0. Oke, kita menggunakan garis bilangan ya. Menggunakan garis bilangan di sini 0. Nah, X-nya yang pertama adalah negatif 10/3. Berarti itu dibulatkan negatif 10/3. Nah, di sini adalah 2. Nah, kenapa bulatannya hitam atau penuh? Karena ini tanda pertidaksamaannya ada sama dengan. Oke, kita lihat. Kita substitusikan nolnya dulu. Kalau 0 kita substitusikan ke sini ya, hasilnya adalah negatif 20. Apakah negatif 20 itu lebih dari 0? Itu tidak kan? Nah, hasilnya negatif toh. Di antara ini hasilnya nih negatif ini. Ya, ini hasilnya negatif. Nah, terus kita lihat negatif 10/3. Kalau kita substitusikan, hasilnya adalah positif. Nah, semakin ke kiri dia hasilnya positif, semakin lebih dari 0. Sama dengan 2 ini. 2 kita substitusikan ke persamaan ini, dia hasilnya positif. Semakin ke kanan juga positif. Nah, yang jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya, ini yang saya asir ya, yang saya asir. Jadi gini bahasanya akhirnya. X-nya ya, X-nya ini berarti kurang dari sama dengan negatif 10/3 atau ya, atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini jadi himpunan penyelesaiannya. Boleh dibahasakan gini. Jadi X ya, demikian hingga X kurang dari negatif 10/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 seperti apa? Nah, kita bahas di sini. Oke, ya kita jawab yang nomor 2. Jawab. Nah, nomor 2 soalnya adalah tadi berapa? Soalnya 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 5 dikali 2 pangkat x ya. Pangkat x dikurangi 1 juga
ya, ditambah 8 lebih dari 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. Kalau pangkatnya dalam bentuk penjumlahan, berarti basisnya sama, itu dikali. Sebenarnya kan gini, 2 pangkat 1 dikali ya 2 pangkat 2x, ya enggak? Dikurangi 5 dikali 2 pangkat 1. Sorry, bukan ini bukan dikurangi ya, ditambah, Bro. Ditambah. Dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x ditambah 8 lebih dari 0. Kan gini. Nah, ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Kita bagi dengan 2. Nah, berarti kan ini habis nih, seret. Seret. Ini juga jadi 4 ya, jadi 4. Oke, berarti tinggal sisanya adalah 2 pangkat 2x ya enggak? Dikurangi 5 kali 2 pangkat x ditambah 8. Ditambah 4. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan, misal ya, 2 pangkat x ini sama dengan P ya. Berarti ini bisa kita rubah 2x ya kan gini. Kurangi 5 kali 2 pangkat x ditambah 4 lebih dari 0. Nah, ini diganti P 2 pangkat x-nya. Berarti P kuadrat dikurangi 5P ditambah 4 lebih dari 0. Kita cari faktornya. Faktornya berarti berapa? Faktornya adalah berapa ini faktornya? Ini P. Faktornya adalah iya negatif 4. Ini sah 1. Berartinya P sama dengan ya P sama dengan 4 atau P sama dengan 1. Caranya bagaimana? Sama ya, sebelum kita rubah ke dalam bentuk kita cari X-nya, kita cari P-nya dulu. Berarti kita pakai garis bilangan, mudahnya gitu kan. Kita substitusikan ke atas. Oke, ini garis bilangannya, ini 0 ya. Berarti ini ada 1 dan ini ada 4. Katakan seperti itu. Oke, Bro. Berarti ini 1 kalau 0 ya, nilai 0. Kalau kita substitusikan ke P, nilai 0, 4 lebih dari 0. Benar kan? Ya. Terusan kalau negatif semakin ke kiri dia akan semakin nilainya semakin lebih dari 0 ya. Berarti kan positif, 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 positif. Nah, di antara 1 dan 4 ini ada bilangan 2. 2 kita substitusikan ya. Hasilnya apakah lebih dari 0? Tidak ya, karena 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 5 kali 2 itu 10, 4 kurangi 10 negatif 6, negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2. Jadi di sini hasilnya negatif. Nah, bagaimana dengan yang 4 ini? 4 kita substitusikan ya. Ini saya tarik ke kanan, kenapa? Pasti hasilnya positif semakin ke kanan. Oke ya. Berarti kalau dia ini ya hasilnya berarti P-nya ya. P-nya itu adalah yang pertama kurang dari sama dengan 1 atau P yang kedua lebih dari sama dengan 4. Nah, P ini baru kita ganti 2 pangkat X kurang dari 1. Nah, berarti 2 pangkat X nilai berapa yang hasilnya 1 dalam eksponensial? Itu adalah 2 pangkat 0. Maka X kurang dari sama dengan 0. Atau ini 2 pangkat X lebih dari 4. Ya, berarti 2 pangkat X lebih dari 2 pangkat 2. Maka nilai X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi X demikian hingga X
kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Oke bro, beres kan? Gampang pertidaksamaan eksponen. Ini semoga bisa membantu belajar kalian di rumah dan menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan eksponen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.